Dalam keheningan semesta, ada hukum yang tidak pernah tidur. Ia tidak tampak, namun selalu bekerja, mengatur setiap sebab dan akibat dengan presisi surgawi. Hukum ini tidak dapat disuap, tidak bisa ditunda, dan tidak mengenal kompromi. Setiap tindakan, baik atau buruk, bagai benih yang ditanam di tanah rohani, menunggu waktu yang tepat untuk tumbuh dan kembali kepada sang penanam. Inilah hukum pembalasan ilahi, dan bagi jiwa-jiwa yang dipilih oleh Tuhan sejak dalam kandungan, hukum ini tidak hanya bekerja, tetapi mempercepat langkahnya. Menjadi orang yang terpilih bukan soal gelar atau sorotan. Ia bukan tentang menjadi terkenal, tapi tentang membawa cahaya di tengah kegelapan. Jiwa-jiwa ini, bahkan sejak belum lahir, telah disisihkan oleh tangan Sang Pencipta untuk misi yang melampaui logika manusia. Mereka tidak perlu berteriak, sebab cahaya yang mereka bawa sudah cukup untuk membangunkan dunia yang tertidur dalam kepalsuan. Tapi cahaya itu juga mengganggu, mengusik, membuat yang hidup dalam kegelapan merasa terusik tanpa sebab. Dan dari sanalah ujian datang, fitnah, pengkhianatan, dan luka yang dalam. Namun percayalah, setiap air mata yang jatuh, setiap malam panjang yang kamu lewati dalam sunyi, tidak luput dari pandangan surgawi. Kamu tidak sedang dihancurkan, kamu sedang dibentuk. Kamu tidak sedang dilupakan, kamu sedang dipersiapkan. Karena Tuhan tidak pernah memanggil seseorang tanpa membekalinya dengan perlindungan ilahi. Dan ketika dunia mencoba menjatuhkanmu, langit mulai bergerak. Jika kamu merasa pesan ini mengetuk jiwamu, itu bukan kebetulan. Kamu dipanggil untuk memahami bahwa jalan penderitaanmu adalah bagian dari rencana agung. Kamu adalah bagian dari proyek surgawi yang tidak bisa dihentikan oleh hinaan, tidak bisa dibatalkan oleh pengkhianatan. Sebelum kita melangkah lebih dalam ke dalam pesan yang akan mengubah cara pandangmu terhadap rasa sakit, keheningan, dan pengangkatan ilahi, aku ingin mengajakmu untuk melakukan sesuatu yang kecil, namun penuh makna. Tekan tombol suka, berlanggananlah pada saluran ini, aktifkan lonceng notifikasimu, agar kamu tidak tertinggal setiap kali pesan dari langit datang mengetuk. Dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Bahwa kamu tidak lagi ingin hidup biasa-biasa saja, karena kamu tahu, kamu telah dipilih. Mari kita mulai perjalanan ini. Karena ini bukan sekadar tayangan, ini adalah panggilan. Bagian 1. Dimensi tak terlihat dari hukum pembalasan. Ada hukum yang tidak tercetak dalam buku undang-undang dunia, namun tertulis abadi di dalam roh semesta. Ia tidak disahkan oleh parlemen, namun diukir langsung oleh tangan Sang Maha. Hukum ini tidak bisa dilihat oleh mata biasa, namun dirasakan oleh jiwa-jiwa yang hidup dalam kepekaan. Inilah hukum pembalasan ilahi, hukum yang bekerja dalam diam, namun kuasanya mengguncangkan fondasi takdir. Hukum ini adalah hukum keadilan yang tak bisa dibelokkan. Ia bukan tentang balas dendam, tapi tentang keseimbangan surgawi. Setiap tindakan yang kita lakukan, apakah itu penuh kasih atau penuh racun, akan kembali kepada kita dalam bentuk yang serupa, namun diperkuat. Apa yang kita tabur, itulah yang akan kita tuai. Dan jika seseorang menaburkan kejahatan kepada jiwa yang telah dipilih oleh Tuhan, maka hasilnya akan kembali dengan gemuruh yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Menjadi jiwa yang dipilih bukanlah tentang mengenakan jubah atau memegang tongkat kuasa. Itu bukan tentang status sosial atau pengakuan manusia. Itu adalah tentang panggilan, tentang suara lembut dari langit yang membisikkan misi suci ke dalam hati sejak seseorang masih dalam kandungan. Seperti firman yang pernah tertulis, "Sebelum engkau dibentuk dalam rahim, aku telah mengenalmu." Kalimat itu bukan sekadar kutipan spiritual. Itu adalah pengingat bahwa jiwa-jiwa tertentu telah ditandai sejak awal untuk membawa cahaya ke dalam dunia yang gelap. Mereka tidak butuh panggung. Mereka tidak haus tepuk tangan. Namun keberadaan mereka sendiri adalah pesan. Mereka adalah pengingat hidup bahwa kebenaran masih ada. Dan justru karena itu, mereka sering menjadi sasaran. Karena dunia tidak suka diingatkan akan nurani. Dunia ingin tidur dalam kenyamanan kebohongan, dan cahaya dari orang-orang terpilih membuat tidur itu terganggu.
Tapi inilah bagian yang sering tidak dipahami oleh mereka yang menyerang. Ketika mereka menyakiti seorang yang telah dipilih, mereka bukan hanya menyerang manusia biasa. Mereka sedang menyentuh bagian dari rancangan ilahi. Mereka sedang menabur benih di ladang yang tidak bisa mereka kendalikan. Dan hukum pembalasan akan bekerja dengan lebih tajam dan lebih cepat, karena yang mereka sentuh bukan sekadar pribadi, tetapi takdir surgawi. Mungkin kamu adalah salah satunya. Mungkin kamu sering merasa mengapa hidupmu penuh luka, penuh ujian, penuh keheningan yang panjang. Tapi dengarkan ini, kamu bukan sedang dihukum, kamu sedang dibentuk. Kamu tidak sedang ditinggalkan, kamu sedang disucikan. Karena sebelum ada mata yang melihatmu, sudah ada tangan yang memilihmu. Hukum pembalasan itu nyata, dan ia sedang bekerja sekarang. Bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk mengangkatmu. Bukan untuk menghancurkan musuhmu, tetapi untuk menunjukkan bahwa kebenaran tidak bisa dikubur selamanya. Bahwa cahaya tidak bisa dipadamkan oleh kegelapan. Dan bahwa orang-orang yang tetap berdiri dalam kesetiaan, walau dunia ingin menjatuhkan mereka, akan melihat tangan Tuhan mengangkat mereka di hadapan semua mata yang pernah meremehkan mereka. Jangan takut, jangan mundur. Karena setiap tetes air matamu bukan sia-sia. Setiap pengkhianatan yang kamu alami bukan kebetulan. Itu semua adalah bagian dari hukum ini. Hukum pembalasan surgawi yang akan memulihkan, mengangkat, dan memuliakan kamu pada waktu yang paling sempurna. Bagian 2. Reaksi dunia terhadap keberadaan orang terpilih. Ketika cahaya sejati muncul dalam kegelapan, ia tidak selalu disambut dengan tepuk tangan. Ia justru sering memicu kegelisahan, menciptakan riak di lautan jiwa yang terbiasa tenang dalam kepalsuan. Begitulah keberadaan seorang yang terpilih. Tidak perlu berkata sepatah kata pun, kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat gelisah hati mereka yang hidup jauh dari terang. Karena terang tidak pernah berdamai dengan bayangan. Ia datang bukan untuk menyenangkan, tapi untuk menyadarkan. Orang yang dipilih oleh Tuhan membawa sesuatu yang tidak dimiliki oleh dunia. Aura dari dimensi yang lebih tinggi. Ia berjalan dalam keheningan, namun setiap langkahnya meninggalkan jejak cahaya. Ia tidak berusaha menonjol, namun keberadaannya tidak bisa disembunyikan. Ada sesuatu dalam sorot matanya, dalam ketenangannya, dalam sikapnya yang jujur dan bersih, yang membuat mereka yang hidup dalam kepura-puraan merasa terancam, meski tidak diserang. Inilah misteri dari jiwa-jiwa yang telah ditandai oleh langit. Mereka sering disalahpahami, dituduh sombong hanya karena memilih diam, difitnah hanya karena tidak mengikuti arus, dibenci hanya karena memilih tetap murni dalam dunia yang penuh tipu daya. Mereka dianggap aneh, karena mereka tidak bisa berkompromi dengan nilai yang palsu. Tapi itu bukan kesalahan mereka. Itu adalah konsekuensi dari terang yang mereka bawa. Seperti pelita yang ditempatkan di tengah ruangan gelap, mereka memaksa semua orang melihat debu yang tersembunyi. Lihatlah kisah jiwa-jiwa besar dalam sejarah. Mereka bukan dibenci karena berbuat jahat, tapi karena terlalu benar. Mereka tidak dikejar karena menyesatkan, tapi karena terlalu jujur. Dunia lebih mudah menerima kepalsuan yang ramah daripada kebenaran yang diam. Dan orang-orang terpilih tahu ini. Mereka tidak heran saat dikhianati, tidak terkejut saat ditinggalkan. Karena mereka memahami satu hal, bahwa terang tidak pernah nyaman bagi mereka yang hidup dalam bayangan. Dan justru karena itulah, mereka sering dijadikan sasaran. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka kuat. Bukan karena mereka menyerang, tapi karena keberadaan mereka adalah ancaman bagi sistem yang dibangun atas kepalsuan. Mereka tidak perlu mengangkat senjata untuk memulai perang. Cahaya dalam diri mereka sudah cukup untuk membuat benteng kebohongan mulai runtuh dari dalam. Namun, meski dunia mencoba menyingkirkan mereka, langit tetap menjaga. Mereka mungkin dijauhi, tapi tidak pernah sendiri. Mereka mungkin dilukai, tapi tidak pernah hancur. Karena ada kekuatan yang tidak terlihat yang terus menopang langkah mereka. Dan setiap luka yang mereka terima, setiap hinaan yang mereka telan dalam diam, adalah bagian dari pemurnian yang akan melahirkan kekuatan yang tidak bisa dihancurkan. Jika kamu adalah salah satunya, jiwa yang selalu merasa berbeda,
yang sering merasa tidak cocok di antara keramaian, yang menolak berkompromi demi diterima, ketahuilah bahwa itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda. Tanda bahwa kamu membawa sesuatu yang dunia ini butuhkan, tapi belum siap terima. Tanda bahwa kamu dipanggil untuk lebih dari sekadar hidup biasa. Dan ingatlah ini, dunia mungkin tidak mengerti siapa kamu, tapi langit tahu persis siapa yang kamu bawa dalam dirimu. Jangan padamkan cahayamu, hanya karena itu menyilaukan mata mereka yang terbiasa dengan gelap. Teruslah berjalan, walau sendirian. Karena pada akhirnya, terang tidak membutuhkan persetujuan siapapun untuk bersinar. Ia hanya butuh satu hal, tetap menyala. Bagian 3. Keadilan Tuhan yang tidak pernah tidur. Dalam diamnya malam dan dalam sepinya doa yang tak terdengar oleh telinga manusia, keadilan Tuhan tetap bekerja. Ia tidak tergesa, tapi juga tidak pernah lengah. Ia tidak hadir sesuai waktu kita, tapi selalu datang pada waktu yang paling tepat. Keadilan ini tidak diumumkan dengan megafon, tidak pula ditayangkan di layar dunia, namun ia selalu menembus batas-batas logika dan datang sebagai jawaban dari air mata yang jatuh dalam sunyi. Bagi jiwa-jiwa yang telah dipilih, seringkali perjalanan hidup terasa seperti berjalan di atas bara. Mereka dicaci saat diam, dijauhi saat jujur, dihukum saat membawa terang. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika mereka yang menyakiti justru terlihat sedang tertawa, sukses, bahkan dipuji dunia. Seolah-olah tidak ada keadilan di bumi ini. Seolah-olah Tuhan membiarkan kebatilan menang. Namun, di balik semua itu, Tuhan sedang bekerja. Bukan dengan kebisingan, tapi dengan strategi surgawi. Ia menyusun satu persatu momen, menimbang setiap niat, dan mencatat setiap luka. Bagi dunia, tangismu mungkin tak terdengar. Tapi bagi langit, setiap tetes air mata adalah suara yang menggetarkan ruang pengadilan surgawi. Tidak ada satupun penderitaan orang terpilih yang dibiarkan tanpa makna. Setiap rasa sakit adalah bahan untuk sebuah pengangkatan. Setiap dikhianati adalah tanda bahwa penggenapan semakin dekat. Ketika Yusuf dilempar ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, ia tidak tahu bahwa itu adalah awal dari jalannya menuju istana. Ketika ia dijual sebagai budak, ia tidak tahu bahwa ia sedang dibentuk untuk menjadi penguasa. Dunia hanya melihat penurunan, tapi Tuhan melihat fondasi. Apa yang tampak sebagai kehancuran, di mata surgawi adalah pembangunan dari dalam. Begitu pula denganmu. Mungkin saat ini kamu merasa dikhianati, dijatuhkan, atau dilupakan. Tapi percayalah, tidak ada satupun peristiwa yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan jika kamu adalah miliknya, maka tidak satupun penderitaanmu akan sia-sia. Keadilannya tidak akan gagal. Ia mungkin datang tidak seperti yang kamu harapkan, tapi ketika datang, itu akan sempurna, menyeluruh, dan tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Dan ketika saat itu tiba, kamu akan mengerti mengapa Tuhan mengizinkan semua itu terjadi. Kamu akan melihat bahwa mereka yang dulu menyakitimu, justru telah menjadi alat untuk membawamu pada takdirmu. Kamu akan melihat bahwa setiap malam panjang, setiap luka dalam diam, telah membentuk dirimu menjadi pribadi yang kuat dan tidak tergoyahkan. Dan keadilan Tuhan akan datang bukan hanya sebagai pembalasan, tapi juga sebagai pengangkatan. Bukan hanya untuk membuktikan bahwa kamu benar, tapi untuk menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang tetap setia. Jadi, tetaplah berdiri. Meski dunia membelakangi, tetaplah percaya. Meski langit terlihat diam. Karena keadilan yang berasal dari Tuhan tidak akan pernah datang terlambat. Ia hanya menunggu saat di mana hatimu telah cukup kuat untuk menerimanya dengan kerendahan dan bukan dengan dendam. Saat itu tiba, kamu tidak hanya dibenarkan di hadapan dunia, tapi juga ditinggikan di hadapan semesta. Dan semua akan tahu bahwa Tuhan tidak pernah tidur. Bagian 4. Ujian terberat adalah tidak membalas. Dalam hidup orang-orang yang terpilih, tidak ada ujian yang lebih menyakitkan daripada diam saat disakiti, tenang saat difitnah, dan tetap tersenyum saat dikhianati. Dunia mengajarkan bahwa membalas adalah bentuk kekuatan. Bahwa membalas dendam adalah cara untuk menunjukkan bahwa kita tidak bisa diremehkan. Namun bagi jiwa-jiwa yang dipanggil oleh langit, kekuatan sejati justru terletak pada kemampuan untuk menahan diri, untuk tidak membalas,
untuk menyerahkan semuanya ke tangan yang lebih tinggi, tangan yang tidak pernah meleset dalam memberi keadilan. Tuhan tidak meminta orang terpilih untuk menjadi lemah. Ia justru memanggil mereka untuk menjadi sangat kuat, bahkan lebih kuat dari rasa sakit yang mereka rasakan. Karena membalas itu mudah, tetapi menahan dan mengampuni, itu adalah bentuk kekuatan tertinggi. Orang yang membalas menyalurkan rasa sakitnya keluar, tapi orang yang menahan diri sedang membiarkan Tuhan bekerja di dalamnya. Seringkali, saat hati kita hancur karena pengkhianatan, jiwa kita berteriak meminta keadilan saat itu juga. Kita ingin melihat mereka yang melukai kita mendapatkan balasannya di depan mata. Namun, keadilan ilahi tidak mengikuti jam dinding manusia. Ia punya waktunya sendiri, waktu yang sempurna, waktu yang tidak bisa dipercepat oleh emosi ataupun diperpendek oleh amarah. Tuhan tahu rasa sakitmu. Ia tidak buta terhadap pengkhianatan yang kamu alami. Ia tidak tuli terhadap doa-doa yang kau bisikan di tengah malam. Tapi ia juga tahu bahwa jalan pembalasan bukanlah milikmu. Jalan itu adalah miliknya. Karena ketika kamu memutuskan untuk membalas dengan tangan sendiri, kamu sedang keluar dari lingkaran perlindungan surgawi. Kamu sedang menukar kekuatannya dengan kelemahanmu sendiri. Sebaliknya, saat kamu memutuskan untuk menahan, untuk diam, untuk tetap berjalan dengan damai meski dihina, disitulah kekuatan surgawi bekerja tanpa batas. Tuhan tidak butuh pembelaan dari manusia untuk menunjukkan siapa yang benar. Ia tahu bagaimana caranya membela yang murni, mengangkat yang setia, dan menjatuhkan yang licik, tanpa harus membuat tanganmu kotor. Lihatlah mereka yang memilih jalan rendah hati. Mereka memang tampak kalah di mata dunia, namun di hadapan langit, mereka sedang naik level. Mereka sedang ditinggikan dalam dimensi yang tidak terlihat. Dan ketika waktunya tiba, mereka akan muncul bukan sebagai korban, tetapi sebagai pemenang. Pemenang yang tidak pernah mengotori tangannya dengan balas dendam. Jadi jika saat ini kamu sedang dalam pergumulan untuk tidak membalas, jangan anggap itu kelemahan. Itu adalah pelatihan. Itu adalah penguatan. Itu adalah panggilan untuk naik lebih tinggi. Biarkan Tuhan yang membalas. Karena balasannya bukan hanya adil, tapi juga menyembuhkan. Ia tidak hanya mempermalukan musuh, ia juga memulihkan luka dalam jiwamu. Ingatlah, kamu tidak dipanggil untuk menyerang, kamu dipanggil untuk menyala. Kamu tidak dipilih untuk menghancurkan, tapi untuk membangun. Dan setiap kali kamu memilih damai di atas balas dendam, kamu sedang menulis sejarah baru tentang bagaimana terang menang melawan kegelapan. Maka, berdirilah dengan hati yang bersih, jiwa yang kuat, dan langkah yang tenang. Karena Tuhan sedang bergerak, dan Ia tidak pernah gagal membela mereka yang menyerahkan segalanya kepadanya. Bagian 5. Tanda-tanda kembalinya benih yang ditanam. Dalam kehidupan ini, tidak ada satupun benih yang tertanam tanpa membawa hasil. Apapun yang pernah ditabur, baik itu kebaikan yang tulus atau luka yang disengaja, akan kembali kepada penaburnya dalam waktu yang telah ditentukan langit. Inilah hukum abadi yang tak bisa dibatalkan oleh doa mereka yang bersalah, tak bisa dilupakan oleh waktu, dan tak bisa dibohongi oleh kepura-puraan manusia. Namun, bagi mereka yang telah menyakiti orang yang terpilih oleh Tuhan, hukum ini tidak hanya kembali, ia kembali dengan ukuran yang tepat dan getaran yang dalam. Seringkali, proses ini tidak terjadi dengan gemuruh. Tidak ada badai besar yang langsung meruntuhkan segalanya. Ia hadir dalam keheningan, dalam retakan kecil yang tak terlihat, dalam gangguan-gangguan batin yang perlahan, namun pasti mulai menggoyahkan kedamaian. Salah satu tanda awalnya adalah hilangnya ketenangan. Orang yang pernah menabur fitnah, menyebar kebencian, atau melukai dengan kata-kata tajam, perlahan mulai merasakan kekosongan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka mungkin masih tersenyum di luar, tapi hatinya gelisah. Tidur mereka terganggu. Pikiran mereka kacau. Dan yang lebih menyakitkan, mereka tidak tahu dari mana asal kegelisahan itu. Tapi jiwa tahu. Jiwa selalu tahu bahwa ada yang tidak beres. Itulah gema rohani dari hukum balasan yang mulai bekerja. Bahkan tubuh pun bisa merasakan getarannya. Ketika jiwa mulai panik, tubuh ikut bicara. Muncul kecemasan yang tidak bisa dijelaskan. Timbul rasa takut tanpa sebab. Semuanya terjadi bukan karena kutukan,
tapi karena hukum surgawi sedang mengembalikan apa yang pernah ditabur kepada tempat asalnya. Di sisi lain, bagi jiwa yang dipilih dan telah disakiti, tanda-tanda pemulihan pun mulai tampak. Pintu-pintu yang dulu tertutup mulai terbuka. Orang-orang yang dulu menjauh, kini datang membawa kehormatan. Damai yang dulu hilang kini kembali dengan penuh kehangatan. Hati yang sempat remuk, perlahan-lahan mulai dipulihkan. Semua luka menjadi kekuatan. Semua air mata menjadi cahaya baru di dalam jiwa. Tuhan tidak hanya membalas, Ia juga mengangkat. Dan pengangkatan itu seringkali terjadi di hadapan mereka yang pernah menjatuhkan. Bukan untuk membalas dengan kesombongan, tetapi untuk menunjukkan bahwa tidak ada luka yang sia-sia. Bahwa siapapun yang tetap setia akan melihat terang pada akhirnya. Namun, semua ini bukan untuk menimbulkan kesombongan dalam diri orang yang terpilih. Sebaliknya, ini adalah momen untuk menundukkan hati. Untuk menyadari bahwa setiap proses ini bukan hasil dari kekuatan diri sendiri, melainkan anugerah dari langit yang selalu adil. Setiap kehormatan yang diterima bukan untuk dibanggakan, tapi untuk disyukuri. Jika hari ini kamu mulai merasakan kedamaian kembali setelah badai panjang, jika langkahmu mulai terasa ringan setelah masa-masa gelap, itu artinya proses pembalasan ilahi sedang berjalan. Kamu tidak dilupakan. Kamu tidak diabaikan. Justru karena kamu berharga, semua ini terjadi dalam waktu yang sempurna. Kamu sedang dibentuk. Kamu sedang dipulihkan, dan kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada luka-luka yang pernah engkau alami. Maka teruslah melangkah. Jangan toleh ke belakang. Biarkan langit mengurus bagian yang tak terlihat. Tugasmu adalah tetap bersinar, tetap murni, tetap berserah. Karena segala yang pernah kamu tabur dalam kesunyian, kini sedang tumbuh, dan siap untuk dituai dengan tangan yang telah dikuatkan oleh kesabaran dan iman. Bagian 6. Fungsi suci dari rasa sakit orang terpilih. Rasa sakit, bagi kebanyakan orang, adalah periode tanda kekalahan. Namun bagi jiwa yang telah dipilih oleh langit, rasa sakit adalah bagian dari kurikulum ilahi. Ia bukan kutukan, melainkan alat pemurnian. Ia bukan akhir, melainkan pintu awal menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa diri kita dan apa tujuan kita di dunia yang fana ini. Tidak satu pun luka yang dialami oleh orang terpilih itu sia-sia. Setiap tetes air mata yang jatuh ke bumi sebenarnya ditampung oleh tangan tak terlihat di langit. Setiap pengkhianatan yang menggores hati bukan untuk menghancurkan, tapi untuk mengasah. Jiwa-jiwa ini ditempa bukan di tengah keramaian, melainkan dalam kesunyian. Mereka dibentuk bukan dalam sorak-sorai manusia, melainkan dalam derita yang hanya mereka dan Tuhan yang tahu. Sama seperti emas dimurnikan dalam panasnya api, begitu pula jiwa yang dipilih. Mereka dibawa masuk ke dalam lorong penderitaan bukan karena Tuhan membenci mereka, tapi karena Tuhan sedang mempersiapkan mereka untuk sesuatu yang lebih besar dari yang bisa mereka bayangkan. Setiap rasa sakit adalah pahatan. Setiap kehilangan adalah ukiran. Dan setiap malam gelap adalah kanvas tempat Tuhan melukis kekuatan yang tidak bisa dicuri oleh dunia. Dunia mungkin hanya melihat luka yang terbuka, tetapi langit melihat kekuatan yang sedang tumbuh di baliknya. Dunia melihat air mata, tetapi Tuhan melihat biji-biji iman yang sedang tumbuh di ladang hati yang berserah. Orang-orang mungkin berpikir kamu telah kalah, ketika sebenarnya kamu sedang dibangun ulang dengan fondasi yang lebih kuat. Perhatikan orang-orang yang telah mengalami banyak luka, tapi tetap berdiri tegak. Perhatikan mereka yang tidak kehilangan kasih di tengah pengkhianatan. Itulah jiwa-jiwa yang sedang dibentuk dalam proses suci. Mereka sedang diajari untuk mencintai tanpa syarat, memimpin tanpa kesombongan, dan berdiri tanpa harus merendahkan. Dan hanya melalui rasa sakit, pelajaran-pelajaran itu bisa benar-benar meresap ke dalam roh. Jiwa yang telah melalui badai, namun tetap membawa cahaya, adalah jiwa yang tidak bisa dikalahkan. Dan itu adalah kamu, jiwa yang dipilih, bukan karena sempurna, tetapi karena hatimu telah sanggup menampung makna dari setiap luka yang pernah kamu alami. Kamu telah belajar bahwa keberanian sejati bukanlah tidak pernah terluka, tetapi tetap berdiri meskipun penuh luka.
Ketika dunia bertanya mengapa kamu masih tersenyum setelah semua yang terjadi, jawabannya sederhana. Karena kamu tahu bahwa sakitmu adalah bagian dari rencananya. Karena kamu tahu bahwa tidak ada penderitaan yang sia-sia di tangan Tuhan. Karena kamu tahu bahwa semua itu sedang membawa kamu lebih dekat kepada takdir yang telah disiapkan sejak kamu belum mengenal dunia. Jadi, peluklah rasa sakitmu hari ini, bukan sebagai musuh, tapi sebagai teman perjalanan. Dengannya, kamu akan semakin memahami siapa dirimu. Melaluinya, kamu akan mengenal kedalaman kasih Tuhan. Dan darinya, kamu akan lahir kembali. Bukan sebagai korban, tetapi sebagai pribadi baru yang lebih tangguh, lebih bijaksana, dan lebih bercahaya. Kamu sedang ditempa bukan untuk direndahkan, tetapi untuk ditinggikan. Maka biarkan rasa sakit itu bekerja. Karena saat waktunya tiba, kamu akan bersyukur atas setiap luka. Sebab dari sanalah lahir kekuatan yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun. Dan kamu akan berdiri sebagai bukti hidup bahwa Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan satupun air mata dari mereka yang dipilihnya. Bagian 7. Janji kemenangan dan pengangkatan. Ada satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh jiwa-jiwa yang telah dipilih sejak awal oleh langit, bahwa perjalanan panjang yang penuh luka bukanlah penutup kisah, melainkan pembukaan babak kemenangan. Bahwa segala yang terlihat seperti akhir, sesungguhnya hanyalah tikungan menuju pengangkatan. Karena tidak ada satupun penderitaan orang terpilih yang berakhir tanpa kemuliaan. Semua ada waktunya. Dan waktu itu sedang mendekat. Langit tidak pernah menulis naskah hidup seseorang untuk berakhir dalam debu. Terlebih lagi bagi mereka yang sejak dalam kandungan telah disisihkan untuk sebuah misi. Jiwa-jiwa ini ditandai, diproses, dan diuji, bukan untuk dikalahkan, tetapi untuk ditinggikan. Dan ketika proses itu selesai, maka tibalah saatnya pengangkatan. Pengangkatan yang tidak bisa dicegah oleh hinaan, tidak bisa dihalangi oleh pengkhianatan, dan tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Orang-orang yang dulu mencemooh akan menjadi saksi. Mereka yang pernah meninggalkan akan melihat dari kejauhan. Mereka yang pernah merendahkan akan menyaksikan kemuliaan yang tidak berasal dari dunia, tapi dari Tuhan sendiri. Tapi pengangkatan ini bukanlah balas dendam. Ini adalah bukti. Bukti bahwa Tuhan setia. Bahwa mereka yang tetap berjalan dalam iman tidak akan dipermalukan. Kemenangan orang terpilih bukan tentang duduk di atas takhta yang gemerlap. Kemenangan mereka adalah ketenangan di dalam jiwa setelah badai. Adalah damai yang tidak bisa diganggu oleh ucapan orang lain. Adalah senyum tulus yang lahir dari luka yang telah disembuhkan. Inilah kemenangan sejati. Bukan dalam bentuk pujian manusia, tapi dalam bentuk pemulihan total dari langit. Dan kemenangan ini tidak datang sendirian. Ia membawa kehormatan. Ia membawa pemulihan nama baik. Ia membawa kejelasan atas semua pertanyaan yang selama ini membuat hati nyeri. Pada saat itu, semua akan terlihat. Semua akan dipahami. Dan kamu akan menyadari bahwa ternyata semua proses itu adalah perlu. Bahwa semua kehilangan itu adalah syarat untuk menerima lebih banyak. Bahwa semua rasa sakit itu adalah wadah untuk menampung kemuliaan yang lebih besar. Jika hari ini kamu masih dalam proses, jika kamu masih merasakan nyeri dan keheningan, jangan mundur. Karena kamu sedang berada di tepi kemenangan. Jangan tertipu oleh sunyi. Jangan goyah oleh waktu yang terasa lambat. Tuhan tidak pernah lambat. Ia hanya sedang menyusun segalanya, agar ketika hari pengangkatan itu datang, tidak ada satupun bagian yang tertinggal. Dan ketika hari itu tiba, kamu akan melihat ke belakang, bukan dengan luka, tapi dengan rasa syukur. Kamu akan memahami mengapa kamu harus berjalan sendiri, mengapa kamu harus diam saat dihina, mengapa kamu harus menunggu dalam gelap. Karena dari sanalah lahir cahaya yang tidak bisa dipadamkan. Percayalah, saat ini Tuhan sedang mempersiapkan panggung, bukan untuk kamu tampil, tapi untuk kamu berdiri sebagai saksi hidup, bahwa kasih, kesetiaan, dan kebenaran tidak pernah kalah. Kamu akan melihat bahwa semua yang pernah dilalui, bahkan luka terdalam sekalipun, telah mengantarkanmu ke tempat yang tak bisa dibeli oleh dunia.
tempat yang hanya bisa dicapai oleh mereka yang dipilih, dibentuk, dan disucikan. Kemenanganmu tidak akan datang dengan suara gemuruh. Ia mungkin datang dalam keheningan, tapi ketika tiba, ia akan mengubah segalanya. Dan semua akan tahu bahwa kamu bukan sembarang jiwa. Kamu adalah utusan cahaya. Kamu adalah penjelajah kesunyian. Dan kamu adalah bukti nyata bahwa Tuhan masih menepati janjinya. Maka tetaplah berdiri, tetaplah percaya. Karena janji itu nyata, dan pengangkatan itu sudah sangat dekat. Wahai jiwa yang sedang bertahan dalam senyap, ketahuilah, kamu bukan sedang dilupakan. Kamu sedang dipersiapkan. Di balik segala luka yang kau simpan rapat-rapat, di balik tangis yang kau tumpahkan dalam doa-doa malam yang panjang, Tuhan sedang bekerja. Mungkin kau tidak mendengar suaranya, mungkin dunia tetap membungkam kebenaranmu, namun langit tidak pernah tuli terhadap jerit batin orang yang telah dipilihnya. Kamu bukan orang biasa. Kamu bukan sekadar angka dalam keramaian dunia. Kamu adalah utusan, cahaya, dan saksi dari kasih yang tidak tergoyahkan. Segala yang kamu alami, pengkhianatan, penolakan, kerugian, bahkan kesepian yang membekas dalam, bukanlah hukuman, tapi jalan menuju pemurnian. Dan sekarang, setelah semua bagian ini tersampaikan, mari kita berdiri tegak. Dengan hati yang telah ditempa oleh ujian, dengan jiwa yang telah ditempa oleh kesetiaan, kita siap menyambut apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Bukan dengan angkuh, tapi dengan kerendahan hati. Bukan dengan amarah, tapi dengan kedamaian yang lahir dari penyerahan total. Jika kamu merasakan getaran pesan ini jauh di relung jiwamu, itu artinya kamu telah diundang masuk ke dalam rancangan yang lebih besar dari dirimu sendiri. Jangan biarkan luka menghentikan langkahmu. Jangan biarkan hinaan membungkam cahayamu. Kamu adalah bukti hidup bahwa keheningan bukanlah kekalahan, dan bahwa mereka yang setia akan menuai dengan kemuliaan. Dan sebelum kamu menutup video atau halaman ini, aku mengajak kamu untuk melakukan sesuatu yang kecil namun syarat makna. Tekan tombol suka, berlanggananlah. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan seperti ini tetap menjangkau jiwamu di waktu yang tepat. Dan jangan lupa tuliskan di kolom komentar. 77. Strategi sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap, bahwa kamu percaya, bahwa kamu telah memilih untuk tetap berdiri meskipun badai terus menghantam. Karena kamu bukan sembarang jiwa. Kamu adalah jiwa yang telah dipilih. Dan tidak ada yang bisa membatalkan apa yang telah Tuhan tetapkan. Teruslah melangkah. Langit mendukungmu. Dan kisahmu belum selesai. Sebaliknya, ia baru saja dimulai.